افسحوا يفسح الله لكم. Mari kita bersama-sama menghadapkan hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ridha, memohon berkah dan rahmatnya. Dan semoga kegiatan yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisinya, dan insya Allah akan menghasilkan yaitu keputusan-keputusan yang bisa membawakan kebahagiaan di dunia, bukan saja di dunia tapi juga di akhirat insya Allah. Jadi kalau Hikmah mau bikin acara mengundang 5.000 orang, silakan di atas. Kalau kita di atas 500 tidak kelihatan kita kalau 500 orang. Kalau 3.000 boleh lah. Kalau 3.000 orang. Ini coba lihat. Jadi kalau ada teren-teren kolosal, cocok di atas. Sementara dalam tahap penanaman pohon-pohon di sekelilingnya agar dia lebih tinggi. Coba lihat. Nah, ini bisa menampung 5.000 orang ini. Jadi semua di sini dikemas, dibangun dalam suasana alam, ya. Ada pohon-pohon. Kita hindari menebang. Pak Wali Kota menghindari untuk menebang. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini betul-betul menjadi sebuah konsolidasi untuk menciptakan sebuah kontribusi untuk pembangunan Sulawesi Selatan, dan kalau bisa khususnya Kabupaten Nrekang yang diperkuat kontribusi warga Hikmah. Jadi pada kesempatan ini saya melihat tema, karena ini merupakan pembukaan, saya tidak akan memberi arahan. Yang hadir di depan saya ini banyak guru saya. Berdosa saya kalau memberi pengarahan di depan guru. Pasca 1 tahun setengah kami dilantik, alhamdulillah kami telah melakukan konsolidasi organisasi. Kami sudah merampungkan Muswil 23 provinsi di seluruh Indonesia. Dan tersisa tinggal Jawa Tengah, Kanda Musdalifah, kemudian Jabodetabek, Saudara Welham. Insya Allah akan kita langsungkan sebelum kita melaksanakan rapat kerja nasional di Nrekang. Pak Sekda, Pak Ketua, bahwa alhamdulillah film ini sudah selesai. Sangat berbangga sekali jika suatu saat kita mengemas bersama dengan Pemda untuk nonton bareng film Rantai Mario ini. Ada 3 objek yang kami sorot, adalah destinasi wisata di Kabupaten Nrekang, kemudian di Goa di daerah Ramang-Ramang, kayak di Maros, kemudian di Goa adalah puncak Gunung Bawah Karaeng dengan seputaran Malino. Film ini luar biasa, ya, petualang daripada film Rantai Mario. Supaya tidak penasaran Ki, nonton Ki nanti. Insya Allah kami akan membuat surat edaran untuk seluruh DPW Hikmah seluruh Indonesia untuk nonton bareng di masing-masing wilayahnya. Insya Allah keuntungan film ini, bismillah, saya wakafkan semua kepada pembangunan masjid yang akan kita bangun itu. Nrekang adalah sebuah tempat atau sebuah kabupaten yang saya kira tidak ada duanya di Sulawesi Selatan. Saya tidak bermaksud memuji berlebihan. Izinkan saya menyampaikan secara anatomi Sulawesi Selatan, ya kebetulan saya juga jadi kapasitas Ketua IKA Unha Sulawesi Selatan. Saya mengambil cara-cara berpikir seperti ini agar seluruh anggota alumni saya bisa saya bagi tugas. Sulawesi Selatan secara geologi adalah sebuah kontinen atau sebuah dataran yang dari 50 juta tahun lalu sudah ada. Berbeda dengan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Jelas sekali dalam proses pembentukan Sulawesi di video geologi dunia. Dan ujungnya itu ada para garis namanya
garis patahan Walanai. Mulai dari Pindrang dan sampai harus ada kita sistem pembangunan jangka panjang. Misalnya bagaimana Nrekang, wajah Nrekang 40 tahun, 5 tahun ke depan, 50 tahun. Siapapun bupatinya ikuti itu. Belum mampu untuk mencukupi kebutuhan anak yang mengalami stunting gitu. Terus saya bilang sama kakak saya waktu itu, Kak, di Duri kan banyak sekali susu kambing ya, yang susu sapi yang selama ini dibuat dangke. Yang insya Allah kami menyusung sebuah program untuk salah satunya meningkatkan ataupun mengkampanyekan para wisata yang kemudian ada di Kabupaten Nrekang, yaitu dengan melaksanakan sebuah kegiatan yaitu tur para wisata yang kemudian menghadirkan seluruh organda di Kabupaten Nrekang, dan menurut kami itu akan meningkatkan penghasilan UMKM. Merasa kurang serik dengan sayur dari mereka, karena itu memandikan dengan pestisida sintetik. Orang mereka ini banyak profesor, banyak ahlinya, dan kami ada beberapa orang dari alumni SMA Cake, ada produk pestisida kami buat. Nah, karena itu saya kira pemerintah Kabupaten Nrekang ke depan itu kita kembali perlu fokus pada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pemerintah daerah, supaya ketika terjadi pergantian kepemimpinan itu tidak perlu kembali kepada nol. Kalau ada orang hikmah mau berinvestasi di Nrekang, tolong dibantu Pak dari pemerintah. Kalau bentuk investasi itu tidak terlalu mengganggu, tidak ada yang terganggu dan diganggu, saya kira jangan terlalu kaku barangkali. Karena mungkin seperti dikatakan Prof, analisa Prof, ya terganti bupati, terganti kebijakan. Itu merupakan sebuah fakta memang yang berproses di Nrekang. Adalah tujuannya sama, ingin memajukan Kabupaten Nrekang. Kalimatnya sekarang adalah yang penting adalah apakah kontribusinya itu hikmah? Apa toh kontribusinya itu HPMM? Dan apa toh yang bisa Pemda bisa menjadikan hikmah dan HPMM menjadi mitra terbaiknya? Apa yang kita lakukan hari ini sesungguhnya saya hanya mengkompilasi gagasan-gagasan dari para audiens. Pemikiran saya itu adalah denna ya ana pung Allah Ta'ala nakuwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduun. Orang-orang yang saling mencintai di dunia ini, pada kita siapa moja kita saling mencintai, tapi di akhirat si pura kita hadirin yang kami jaga. Illal muttaqin, kecuali kalau kita sama-sama pada malaja kita lakukan Allah Ta'ala, hadirin yang kami jaga. Jadi saya itu ingin sekali kalau hikmah ini ada nuansa-nuansa ketakwaan yang selalu dianukan, Pak. Menangis para Sid Ali, menangis Pak Tala karena pindah ke Jakarta. Tapi terbukti sukses. Pak Badu Amang menjadi ketua hikmah, menjadi ketua KKS. Kita memang perlu melanjutkan yang baik, mengoreksi yang belum, mengkreasi program-program menuju perubahan yang lebih baik. Semua DPD yang sudah musda kemarin, kami harap menyampaikan jadwal pelantikan ke DPW, sehingga DPW bisa menyelesaikannya kalau bisa bulan Januari. Untuk pelantikan semua yang sudah kemarin musyawarah, mudah-mudahan kita bisa kukuhkan pada bulan Januari. Intinya menurut saya permasalahan di Kabupaten Nrekang saat ini menurut pengamatan saya adalah masalah kerusakan lingkungan. Itu.
Dan ini dampaknya luas sekali menurut saya ya, pandangan saya, karena di sekitar lereng Latimojong itu sudah gundul. Persoalan lingkungan ini Pak, kan ada dua faktor itu kalau saya lihat di Nrekang itu. Pertama persoalan lahan ini. Lahan ini yang semakin tidak memungkinkan untuk menampung semua kegiatan masyarakat kita, sehingga dia berlomba-lomba untuk memperluas lahannya. Yang paling penting bagi kami adalah kami mohon Pak, dibikinkan surat bukti bahwa dia adalah pejabat ketua. Karena kami sudah sampaikan juga resume rapat kami sewaktu kami rapat untuk pejabat itu ke pusat. Jadi sekarang ini kami punya program ini mencari kira-kira apa kendala-kendalanya sehingga keluarga tidak simpati sama hikmah pangkep, hikmah sama kerukunan hikmah ini. Ini kami punya program sekarang adalah mendata kembali untuk bagaimana caranya sehingga ada kesimpatikan. Harus bahwa kurang lebih 1 tahun yang lalu Maros sudah mengadakan rapat DPD dalam hal membentuk kepengurusan yang baru, namun belum sempat dilantik. Baru-baru ini ada satu kendala kenapa kami belum dilantik, karena setelah ketahuan bahwa Hikmah Maros akan mau dilantik, banyak caleg yang bermohon untuk memberi sumbangan. Termasuk nanti program-programnya itu lewat berbagi praktik baik, ya, terutama mungkin dari sektor-sektor, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, ekonomi, ya, lingkungan dan seterusnya. Saya kira ada banyak ruang yang bisa kita gali, tetapi dengan berbagi, ya, baik dari akademisi maupun dari praktisi. Untuk lingkungan hidup di sana, mungkin kita bikinkan program kepada anak HPMM untuk penghijauan kembali, reboisasi. Kita buatkan program, kemudian bibitnya mungkin dari wilayah dan kabupaten, anak-anak kita dari HPMM yang bersama dengan masyarakat untuk menanamnya. Kalau dari sisi populasi warga hikmah di Kabupaten Luhut Utara itu sangat besar sekali dan terdiri dari berbagai profesi, petani, pedagang, pengusaha sampai di ASN, itu lengkap kalau di Luhut Utara. Dan alhamdulillah sampai saat ini pertemuan-pertemuan bulanan yang bersifat kultur hikmah itu terbangun. Hampir tiap bulan kita laksanakan namanya arisan secara perkecamatan. Mekanisme organisasi berdasarkan ADART di DPD Hikmah Kota Makassar sudah kami coba lakukan berkaitan dengan pergantian kepengurusan. Dalam hal ini kemarin di Biringkanaya, almarhum Sarul Rahmat sebagai ketua DPC-nya itu wafat dan masuk kategori tidak dapat melanjutkan tugasnya, maka kita lakukan dulu musyawarah cabang luar biasa. Jadi itu sesuai dengan ADRT. Setelah itu terpilihlah Amrullah Ahmad oleh pengurus-pengurus yang ada, dan kita langsung SK-kan sebagai pengurus ketua definitifnya.